Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini akan kita pelajari materi baru, yaitu mengenai arus listrik, tahanan, dan kaidah Kirchhoff. Di bab ini ada 4 poin utama yang akan kita pelajari. Yang pertama arus listrik, yang kedua tahanan dan hukum Ohm, yang ketiga kita akan mempelajari daya, dan yang terakhir kaidah-kaidah hukum Kirchhoff. Oke, baik, kita membahas satu persatu. Yang pertama mengenai arus listrik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu arus listrik. Nah, secara definisi ada dua arti, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif, arus listrik itu merupakan muatan yang bergerak, sedangkan secara kuantitatif, arus listrik yang melalui suatu penampang, katakanlah A, ya ditulis A, didefinisikan sebagai muatan yang per detik melalui tampang atau penampang, ya. Atau bisa ditulis arus listrik itu sama dengan muatan per detik, berarti I sama dengan dq per dt. Nah, bagaimana kalau seandainya arus itu tidak berubah terhadap waktu? Maka bisa ditulis I sama dengan Q per T tanpa ada D, ya, karena tidak ada perubahan terhadap waktu. Nah, muatan per detik, muatan yang per detik melalui satuan luas penampang ataupun arus persatuan luas penampang kita sebut rapat arus, atau kita tulis J, ya. Di sana ada J itu rapat arus, sehingga bisa kita tulis I sama dengan rapat arus dikalikan dengan luas penampang, atau secara besaran skalar bisa kita tulis J dot cos alpha. Nah, kalau atau seandainya gerak muatan itu tegak lurus terhadap penampang, berarti kalau tegak lurus membentuk sudut 90 derajat, maka alfanya itu nilainya 0, cos 90 itu 0. Sehingga bisa ditulis ulang I sama dengan J dot A. Nah, adapun pada umumnya rapat arus ini tidak sama di setiap titik, ya, berbeda-beda. Jadi dalam satu penampang itu rapat arusnya tidak sama, sehingga rumus yang I sama dengan J dot A itu bisa ditulis ulang dengan persamaan I sama dengan integral J rapat arus dot dA atau terhadap luas penampangnya. Beda titik penampang, beda juga rapat arusnya, ya. Nah, arus I ini merupakan besaran skalar, ya, sedangkan rapat arus J ini merupakan besaran vektor. Nah, apa itu? Oke, diulang lagi. Apa itu rapat arus J? Rapat arus J ini merupakan muatan yang per detik melalui satuan luas penampang. Nah, nanti digambar di slide selanjutnya akan ada gambar mengenai logam yang dipengaruhi oleh medan listrik. Di sana akan lebih terlihat bagaimana mekanisme kasar dari arus listrik dalam logam. Nah, berkaitan dengan itu, pengangkut muatan elektron atau ion yang dipercepat oleh medan yang sudah kita pelajari kemarin, medan listrik di bab 3, E sama dengan dV per dx. Bila membentur butir lain atau partikel lain, maka kecepatannya itu akan berubah. Misalnya menjadi 0 pada benturan sentral, pada benturan di pusatnya, sehingga tetapi butir-butir pengangkut muatan itu akan mempunyai suatu kecepatan hanyut, atau kita tulis V, ya, di sini. Kecepatan hanyut rata-rata. Jadi karena semua elektron atau ion itu bergerak, maka
mereka mempunyai kecepatan. Nah, kita tinjau sambil dibayangkan ya, kita tinjau suatu batang logam berpenampang A, katakanlah luas penampangnya A, maka si jumlah elektron yang melalui permukaan batang itu per detiknya sama dengan yang terdapat dalam volume ya. Berarti dalam volume di sana ada kecepatan, ada luas, berarti nilainya A dikalikan dengan V. Nah, karena di sini ada jumlah elektron, maka di sana muncul besaran N ya, N buah. N itu kita definisikan jumlah elektron bebas per satuan volume. Nah, sehingga bisa diperoleh persamaan untuk mencari arus muatan yang per detik itu melalui penampang suatu luasan A, besarnya A dikali V kecepatan hanyutnya dikalikan dengan jumlah elektronnya ya, NE di sana, sehingga bisa ditulis I sama dengan A dikali V dikali N dikali E-nya. Nah, karena tadi sudah dijelaskan rapat muatan atau rapat arus J itu sama dengan arus per luas atau sama dengan N E kali V, arahnya berarti sama dengan kecepatan elektron, sehingga bisa ditulis J sama dengan NE kali V. Oke, J ini di sini besaran vektor ya, J-nya harusnya ada tanda panah di atasnya. Nah, bagaimana jika kasusnya arus listrik yang melalui suatu tabung elektrolit atau gas yang pernah kita gambarkan di bab sebelumnya? Maka persamaan yang tadi, yang I sama dengan A kali V kali N dikali E itu, dan rumus J sama dengan N E dikali V berlaku untuk masing-masing jenis pengangkut muatan, yaitu ada ion positif, ada ion negatif, atau elektron ya. Ion negatif itu elektron. Sehingga bisa ditulis persamaan yang tadi berdasarkan jenis pengangkut muatannya. Jika positif berarti II sama dengan ANI-KI-VI, terus J-nya pun sama untuk rapat arus. Nah, KI ini merupakan muatan butir pengangkut I yang pada elektron E, dan pada ion Ze di mana Z itu merupakan valensi ya, kulit terluar. Nah, adapun untuk mencari arus total dan rapat arus total bisa kita tulis I sama dengan sigma IJ, atau untuk rapat arus J sama dengan sigma JC ya. JI, maaf ini. JI, oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tahanan dan hukum Ohm. Nah, di sana bisa kita lihat gambar atau ilustrasi lintasan elektron bebas dalam batang logam oleh medan listrik ya. Nah, di sini sebagai pengetahuan bahwa elektron-elektron bebas dalam logam merupakan gas elektron yang pada suhu sangat tinggi, katakanlah 70.000 derajat, ini bersifat gas sempurna. Nah, pada suhu bilik, gas elektron itu adalah gas degenerate ya, yang artinya itu sifatnya menyimpang dari sifat gas sempurna. Nah, biasanya kalau dalam sains selalu ada pendekatan, ada ideal, ada sempurna ya, jadi ada titik acuan. Jadi ini kembali ke lintasan elektron, jadi ini kurang lebih contoh dari lintasan elektron bebas dalam batang logam. Nah, di sini terjadi pergerakan elektron-elektron bebas ya, elektron-elektron bebas yang mana kecepatan atau molekul gasnya itu bisa
mencapai dengan kecepatan 10 pangkat 7 meter per sekon. Nah, meskipun sekalipun kecepatan ini besar, tetapi gerak thermal atau kita kenal dengan gerak gerak random ke segala arah, sehingga tidak menghasilkan sesuatu ya arus neto. Jadi ya sudah lurus saja, jadi tanpa ada noise, semua elektron bergerak ke segala arah. Nah, gerak random ini bisa terjadi karena akibat adanya benturan elektron dengan atom-atom atau ion-ion kisi logam. Nah, pemahaman ini ketika dalam batang logam dikenai medan listrik, maka si elektronnya itu tidak akan diam, dia akan bergerak. Sama halnya yang terjadi di diri kita, di manusia. Contohnya dalam satu ruangan ada 10 orang diberi suhu yang tinggi, katakanlah 40 derajat Celcius, maka cenderung manusia-manusia yang ada di ruangan itu akan bergerak ya. Jangan jauh-jauh, ketika kita sendiri dan merasa gerah, biasanya tangan kita bergerak-gerak, entah itu ngambil kipas atau apa. Nah, begitupun di konsep elektron pada logam. Jadi mereka akan bergerak, cuman mereka kan gak mikir ya arahnya kemana. Jadi mereka random aja berbenturan sama elektron-elektron lain. Nah, pergerakan seperti ini dikenal dengan pergerakan elektron bebas. Nah, oke, kembali ke lintasan elektron bebas dalam batang logam. Nah, di kasus ini bisa dihitung arus yang terjadi pada aliran elektron bebas dalam batang logam. Nah, di sini harus difahami ketika tadi ada kata-kata kecepatan, bergerak. Nah, bergeraknya itu sejauh mana, berarti di sana kita akan bisa menganalisa adanya L ya. L atau jarak. Di sana di kasus ini dikenal adanya jarak rata-rata antara dua tumbukan atau benturan ya. Disebut dengan jalan bebas rata-rata L, dan ketika mempunyai kecepatan bergerak dalam jarak tertentu, nah di sana ada fungsi waktu, berarti di sana ada istilah waktu rata-rata antara dua tumbukan yang dinamai dengan waktu bebas rata-rata atau waktu relaksasi. Jadi ada tahu. Nah, jadi di rumus ini mungkin ada beberapa yang belum familiar ya, kalian belum terbiasa dengan ada U itu apa. U ini merupakan kecepatan elektron setelah benturan. T itu apa? T ini merupakan waktu antara dua benturan. V itu apa? V itu kecepatan rata-rata elektron oleh medan listrik. Jadi kalian harus bisa membedakan. Di sini ada ada besaran kecepatan yang sama, tetapi definisinya beda. Ada V ini, ada U ini ya. Terus ada tau, ada T biasa, ada tau, sama-sama waktu tapi beda maknanya. Nah, di sini ada MV. Kalau MV di kinematik, di hukum Newton klasik, ini dikenal dengan tumbukan ya. MV itu momentum. Momentum itu biasanya terjadi pada partikel yang berbenturan. Nah, sama dengan kasus pada elektron bebas yang saling berbenturan dengan elektron-elektron lainnya, maka ada rumus momentum atau M kali V, yang mana besarnya itu sama dengan 1/N sigma M dikali U atau kecepatan elektron setelah benturan, ditambah dengan medan listrik dikalikan dengan elektron dikali dengan waktunya ya, T itu waktu antara dua benturan. Nah, di sini N itu apa tadi? N itu jumlah elektron bebas per satuan volume ya. Nah, oke, jadi bisa diperoleh MV sama dengan 1/N dikalikan dengan MU tambah ET, terus MV sama dengan ya. Di sini kecepatan U ini adalah, tadi diulas lagi, kecepatan U ini merupakan kecepatan yang arahnya itu segala arah ya, ke segala arah. Jadi kebayang ya ketika sudah berbentur kan tadi U itu setelah berbenturan. Jadi gerakannya pun random ke segala arah. Jadi ketika boom
itu arahnya ke segala arah sehingga rata-rata nilai MU ini adalah 0 ya, jadi saling meniadakan karena besarnya sama, sehingga dari rumus tadi bisa dihitung kecepatan rata-rata elektron oleh medan listriknya, itu besarnya V sama dengan tinggal pindah ruas E tau per M atau sama dengan E tau V per M dikalikan dengan panjangnya. Nah, substitusi dari persamaan yang tadi ya, persamaan yang I sama dengan A kali V kali N kali E bisa diperoleh I-nya itu sama dengan N E kuadrat tau A per ml dikali V, atau sama dengan I sama dengan V kali per R ya, beda potensial dibagi dengan tahanannya. Nah, di sini diketahui bahwa besar tahanan dalam ohm ini R, atau kita tulis R sama dengan M dikali L per N E kuadrat tau A, atau sama dengan Rho L per A. Nah, ini rumus yang sangat terkenal ya, biasa kita singkat roti plak. Ini rumus dari di pelajaran SMP sama SMA. R sama dengan Rho L per A. Nah, atau bisa disederhanakan itu sama dengan 1 per X L per A, atau sama dengan 1 per D. Nah, kita bahas apa itu D, apa itu X ya, apa itu Rho. Nah, R jelas ya, R ini merupakan tahanan dalam ohm, terus Rho ini merupakan tahanan jenis dalam ohmmeter, sedangkan untuk D ini merupakan kebalikan dari tahanan ya, 1 per R, yang mana ini daya hantar dalam 1 per ohm ya. Nah, seperti itu. Nah, pada elektrolit atau gas, rumus-rumus yang tadi bagi elektron bebas dapat dikenakan pada semua jenis I ya. Jenis I pengangkut muatan, sehingga bisa kita tulis PI sama dengan E dikali QI dikali tau I per MI. Atau bisa ditulis ulang dari rumus yang tadi, diperoleh I-nya itu sama dengan V dikali R, V per R. Sedangkan untuk mencari rapat muatan adalah dengan rumus tadi, rumus yang diperoleh dari J sama dengan NE kali V, dan rumus pada persamaan massa dikali kecepatan hanyut sama dengan E dikali E taunya, sehingga bisa diperoleh J sama dengan NE kuadrat tau E medan listrik per M, atau sama dengan X dikali E, atau sama dengan NE kuadrat tau per M. Ini merupakan rapat muatan di sini sama dengan daya hantar jenis. Nah, lebih umum untuk buat sembarang penghantar, jadi tidak tahu ya penghantarnya apa, ada rumus atau persamaan umumnya, bisa ditulis J sama dengan E sigma NI Q kuadrat tau per MI sama dengan XE, atau sama dengan X-nya bisa dihitung melalui penjumlahan dari NI QI kuadrat tau per MI. Nah, rumus J sama dengan XE ini adalah bentuk lain dari hukum Ohm ya, yang atas J sama dengan XE ini merupakan bentuk lain dari hukum Ohm. Nah, sedangkan pada logam diperoleh J sama dengan NeV sama dengan XE, X itu sama dengan NeV per E sama dengan Ne omega, atau diperoleh hubungan omega sama dengan V per E, atau kecepatan hanyut persatuan medan listrik, atau lebih ringkasnya omega itu merupakan mobilitas elektron ya. Nah,
Dari yang sudah tadi kita sempat ulas bahwa dalam range panjang tertentu diperoleh jarak atau di sini ditulis L. Bila L sama dengan jalan bebas rata-rata elektron, maka L itu sama dengan mu dikali T. Tadi mu itu merupakan kecepatan random ya. Sehingga ke rumus yang tadi ditulis omega sama dengan E dikalikan L per mu. Nah, faedah dari mobilitas jalan atau pergerakan elektron pada jalan tersebut itu tidak bergantung pada jumlah pengangkut bebas ya, jumlah pengangkut bebas atau kita tulis N, tetapi hanya pada jalan bebas L dan kecepatan thermal elektron U, sehingga pengangkut-pengangkut ini dapat dibandingkan pada logam, pada semikonduktor dan isolator, yang mana N-nya itu pasti sangat berbeda-beda. Nah, berbeda dengan jalan bebas L, tidak bergantung pada jumlah elektron bebas dalam zat, tetapi bergantung pada susunan atom, termasuk atom dalam zat, yang mana itu merupakan zat tertentu ya. Nah, adapun untuk menghitung tahanan jenis dalam logam atau semikonduktor bisa diperoleh Rho sama dengan 1 per X sama dengan M per NE kuadrat tau atau sama dengan M dikalikan dengan kecepatan thermal elektron per N kali E kuadrat dikalikan dengan L. Nah, adapun tahanan ini ada beberapa lambang. Yang pertama ini merupakan untuk tahanan, pada umumnya tahanan gambarnya seperti ini. Sedangkan untuk tahanan ohm murni tanpa induktansi atau kapasitasi bisa ditulis seperti ini. Nah, sedangkan untuk tahanan dapat ubah, tahanan itu R ya, ditulis seperti ini. Nah, tahanan ini bisa dapat dihitung secara seri, paralel, dan majemuk. Untuk tahanan terhubung seri kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi ada 3 tahanan. Di sini terhubung beda potensial V. Jadi untuk menghitung V total itu sama dengan I dikalikan dengan tahanannya. Atau bisa kita tulis secara rinci, V itu merupakan jumlah dari beda potensial dari tahanan 1 ditambah dengan beda potensial pada tahanan 2 dan ditambahkan dengan beda potensial pada tahanan 3. Nah, tinggal masukkan rumus V itu berarti sama dengan I kali R sama dengan IR1 tambah IR2 tambah IR3, sehingga untuk memperoleh R ini, tahanan total itu merupakan tahanan yang diperoleh dari jumlah tahanan yang ada pada rangkaian tersebut. Nah, R ini merupakan tahanan setara ya, atau kita sebut tahanan ekuivalen. Nah, pada umumnya bisa ditulis R sama dengan sigma RI ya. Jadi tergantung ada berapa jumlah tahanan. Nah, bagaimana dengan tahanan terhubung paralel? Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya, R1, R2, R3. Ini sempat hampir sama konsepnya dengan bab sebelumnya pada bab kapasitor. Ada yang disusun seri, ada yang disusun paralel, ada yang disusun majemuk. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau tadi untuk mendapatkan V-nya itu merupakan jumlah dari beda potensial dari masing-masing tahanan. Kalau untuk paralel, di sini bisa lihat berdasarkan gambar V-nya itu sama ya ujungnya. Jadi untuk mencari V itu, V-nya sama di R1, R2, R3. Tetapi yang berbeda itu di arus listrik, karena dari sini terbagi-bagi ya arus listriknya. Berarti I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, sehingga bisa dimasukkan rumus hukum Ohm. I sama dengan V per R1, berarti I sama dengan, oke, ini yang ini maksudnya sama dengannya ini agak geser ya. Jadi I itu sama dengan V per R1 tambah ini tuh ya, bukan sama dengan
V per R1 ditambah V per R2 ditambah V per R3, sehingga bisa ditulis ini pun salah ya. Ini bukan sama dengan, tapi ditambah. Jadi ini maksudnya seperti ini, itu bukan sama dengan tapi ditambah. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, berarti tulis V per R sama dengan V per R1 ditambah V per R2 tambah V per R3. Nah, lalu bisa ditulis 1 per R atau 1 per tahanan setaranya atau tahanan ekuivalen sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Atau bisa ditulis secara umum 1 per R sama dengan sigma 1 per RI. Nah, ini merupakan contoh gambar tahanan terhubung majemuk. Jadi, gabungan antara paralel dan seri. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu daya. Jadi, seperti ini sudah dibahas kalau kalian mempelajari IPA di zaman SMP atau SMA, pasti kalian sudah kenal dengan istilah daya. Nah, di sini akan dikasih gambaran ulang rumus daya, bagaimana memperolehnya ya dari pemahaman fisis. Contohnya seperti ini, jika antara ujung katakanlah sebuah kawat, antara ujung sebuah kawat bertahanan R ya, resistensi dikasih R, dipasang beda potensial sebesar V, maka di dalamnya akan ada arus yang mengalir ya. Besarnya itu karena arus itu I, besarnya berarti beda potensial dibagi dengan tahanannya. Nah, tenaga listrik ini pada arus yang mengalir ya, kan ada tenaga listrik, akan berubah menjadi tenaga panas. Kenapa itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena adanya tenaga elektron bebas ya, tenaga elektron bebas pada benturan dengan atom-atom yang ada pada kawat tersebut akan menyerahkan tenaga mereka. Tenaga mereka itu maksudnya elektron ya, yang berubah menjadi tenaga yang akan berubah menjadi tenaga getar atom-atom ya. Nah, tenaga getar atom-atom ini dipancarkan berupa pancaran panas atau cahaya, sehingga terjadi kesetimbangan dalam waktu tertentu ketika terangkutnya muatan-muatan deki melalui beda potensial pada kawat tersebut. Nah, gambaran ini mengindikasikan bahwa medan listrik melakukan usaha. Jadi seperti itu ya, jadi ada kawat, ada tahanan, terus diberi beda potensial, berarti bakal ada arus yang ngalir. Nah, di sana kan ada arus yang ngalir, berarti ada tenaga listrik. Nah, si tenaga listrik itu akan berubah menjadi tenaga panas. Nah, tenaga panas ini diperoleh dari tenaga elektron bebas yang berbenturan dengan atom-atom kawat ya, dengan atom-atom kawat. Jadi ada pelepasan tenaga ya, energi. Jadi bayangkan ada energi gerak, energi kinetis berbenturan, ada gesekan kan di proses berbenturan itu. Nah, di sana timbul energi panas. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dicari nilai usaha pada medan listrik tersebut. Jadi karena sudah adanya perubahan energi dari energi katakanlah benturan di sana energi kinetik menjadi energi panas, berarti di sana ada usaha. Ingat, usaha itu ketika ada perubahan posisi atau keadaan ya. Nah, berarti di sini bisa dihitung medan listrik yang melakukan usaha ya, nilainya dW sama dengan beda potensial dikalikan dengan muatan yang diangkut, atau bisa ditulis ulang sama dengan Fi kali dt ya, karena dari rumus I sama dengan Q per T berarti mencari Q tinggal mengkalikan arus dengan waktunya.
Nah, usaha ini berubah menjadi panas ya, dari yang sudah kita jelaskan barusan. Kita peroleh usaha menjadi panas dP ya. Di sini ketika ada D ya di sana diferensial, itu maksudnya itu di tiap keadaan itu berubah ya, artinya bergantung pada waktu. Jadi ada dP sama dengan VI dt. Nah, di sini bisa dihitung usaha per detik berapa ya. Nah, itu yang kita sebut daya. Nah, apa itu daya? Daya itu merupakan usaha per satuan detik. Berarti bisa kita tulis D sama dengan dW per dt atau sama dengan beda potensial dikalikan dengan arusnya. Nah, jika seandainya hukum Ohm ini berlaku, maka dW yang sama dengan dP atau sama dengan I kuadrat kali R kali dt bisa dihitung ya berapa nilai dayanya. Nah, berarti dari D sama dengan F dikali I atau I kuadrat R, karena tadi P sudah dicari ya nilainya berapa, tinggal dimasukkan menggunakan hukum Ohm yang I sama dengan V per R, berarti di sini tinggal diganti ya. I-nya diganti dengan I kali R, berarti I kuadrat R atau sama dengan P-nya bisa dicari atau usaha yang berubah menjadi panas P sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, seperti itu. Jadi gambarannya dari proses itu menimbulkan usaha, dan ketika ada usaha yang bergantung terhadap waktu, timbul bisa dihitung besaran daya ya. Yang mana daya itu besarnya usaha dibagi waktu. Nah, sekarang baru kita masuk ke setelah kita membahas ada elektron bebas yang bergerak, berbenturan, dan bla bla bla, ada daya. Nah, sekarang baru kita masuk ke gaya gerak listrik. Nah, di sini ada contoh ilustrasi batang logam di dalam medan listrik, di mana ini areanya tuh medan listrik ya, area yang terpengaruh oleh medan listrik. Nah, ditaruh batang logam, yang mana di batang logam ini ada di kedua ujungnya bermuatan yang berbeda ya, muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sana digambarkan kalau positif berarti medan listriknya itu arahnya ke kiri, karena dari sini positif kan menjauh ya. Kalau dari arah kiri atau muatan negatif ini mendekat, berarti semua arahnya ke kiri ya. Oke, arah ke kiri untuk EI dari positif. Intinya ketika muatannya positif berarti arah medan listriknya itu ke menjauh gitu ya. Kalau negatif berarti mendekat arah E-nya. Tergantung posisi yang ditinjau sebelah mana titik acuannya. Baik, kita bayangkan di sini tuh ada batang logam yang panjang dan kita taruh di dalam medan listrik. Nah, setelah beberapa saat logam itu terpengaruh oleh medan listrik, elektron bebas pada logam ini mendapat gaya medan listrik ya, sehingga bergerak ke kiri. Akibatnya elektron bebas akan terkumpul pada ujung kiri ya, pada ujung kiri. Nah, ujung kanan menjadi makin positif karena ditinggalkan oleh elektron kan menjauh ya. Jadi di arah kanan itu positif. Nah, kemudian logam ini akan timbul medan listrik industri ya, induksi. Jadi makin banyak muatan induksi terkumpul pada ujung logam, maka makin besar pula nilai kuat medan induksinya. Nah, akhirnya si harga kuat medan induksi sama dengan kuat medan luar, atau kita tulis di sini E0. EI ini medan listrik induksi dan E0 adalah medan luar. Nah, kalau seandainya dalam logam kuat medan total itu menjadi 0,
dalam hal ini potensial kedua ujung logam akan menjadi sama besar. Nah, pada keadaan ini elektron akan berhenti ya pada kedua ujung logam. Nah, gimana apa yang bisa kita lakukan agar si aliran elektron bebasnya berjalan terus ya, tidak berhenti. Tidak berhenti tadi tercapai karena nilai medan listrik induksi dan medan luarnya itu sama ya. Nah, ini bisa diatasi ketika muatan induksi terus diambil ya, sehingga dalam logam tidak timbul dalam listrik induksi. Jadi alat yang bisa mengubah keadaan itu agar tidak sama dengan nol, yaitu dengan memakai sumber gaya gerak listrik atau kita sebut GGL ya. Nah, di sini ada beberapa keadaan. Katanya bila tidak ada gaya gerak listrik, kerja untuk memindahkan muatan Q dalam suatu lintasan atau rangkaian tertutup oleh medan listrik harus sama dengan nol nilainya. Atau kita tulis integral tertutup E dot dl, ini panjang logam, sama dengan nol ya. Nah, jika dalam rangkaian tertutup ada sumber tegangan dengan GGL sebesar epsilon, muatan mendapat tambahan energi yang besarnya itu Q epsilon ya, muatan dikali dengan besar gaya gerak listriknya, sehingga kerja yang dilakukan oleh medan listrik besarnya W sama dengan muatan dikali epsilon, atau sama dengan epsilonnya bisa dihitung ya. Epsilon itu medan dikali dengan panjang lintasan, atau bisa diperoleh bahwa di sini epsilonnya sama dengan integral E dot dl. Nah, bagaimana kalau seandainya kuat medan ini selalu sejajar dengan dl seperti dalam kawat logam yang tadi yang dikasih gambaran di daya. Nah, maka epsilonnya itu sama ya. E sama dengan integral E dot dl. Nah, di sini ini merupakan besaran skalar ya. Ini hanya nilainya saja. Oke. Cukup sekian untuk gambaran gaya gerak listrik. Jadi intinya gaya gerak listrik ini ketika awalnya si logam itu katakanlah tidak terjadi apa-apa ya, dalam keadaan stabil gitu, ketika ditempatkan di area yang terpengaruh medan listrik, otomatis nanti ada muncul medan listrik induksi ya. Medan listrik induksi kan maksudnya itu terpengaruh dari luar ya, kayak contoh-contoh medan magnet induksi yang digosokkan. Jadi artinya ada perpindahan zat gitu. Nah, di sini batang logam yang awalnya tidak terjadi apa-apa, katakanlah atomnya, elektronnya itu dalam keadaan stabil, tidak ada gangguan, ketika dipengaruhi oleh medan listrik akan ada reaksi yang ujung positif itu akan menjauhi dari muatan positifnya ya, arah medannya berarti ke kiri semua, sehingga di ujung kanan ini akan bersifat makin positif. Nah, lama kelamaan ada satu titik di mana medan listrik induksi yang pada logam ini misalnya sama dengan medan luar ya, atau ditulis E0. Nah, jika keadaan ini terhenti artinya sama dengan 0, maka untuk mensiasati gimana caranya biar si elektronnya itu tetap bergerak ya, elektron bebasnya. Nah, disiasati dengan adanya gaya gerak listrik ya, atau ada namanya electromotive force. Jadi ini merupakan kemampuan untuk membuat agar beda potensial kedua ujung logam tetap harganya. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu panas, yang keempat GGL, yang kelima kaidah Kirchhoff, atau udah masuk ke hukum Kirchhoff. Berarti tadi ada 5 poin utama yang dibahas di bab ini.
Oke, nah di sini ada contoh rangkaian untuk melukiskan titik cabang dan loop. Nah di sini ada rangkaian majemuk ya. Jadi di atasnya itu diberi potensial, beda potensial. Nah, bagaimana untuk menghitung untuk rangkaian yang terdiri dari beberapa ya. Nah, di sini digunakan hukum Kirchhoff. Oke, hukum Kirchhoff ini membantu dalam rangkaian yang cukup kompleks, yang mana dengan hukum Kirchhoff ini dapat dianalisa. Yang di sini kita harus mengenal dua istilah. Yang pertama titik cabang, yang kedua ada loop. Apa itu titik cabang? Titik cabang ini merupakan tempat bertemunya beberapa buah konduktor ya. Ini beberapa buah konduktor. Nah, sedangkan untuk loop ini merupakan suatu jalan. Kalau tadi konduktor berarti di sini jalan konduksi yang tertutup. Nah, contohnya seperti ini ya di gambar. Untuk lebih umumnya dalam menganalisa jaringan kompleks, kita menggunakan dua kaidah. Oke. Yang pertama, hukum titik cabang yang harus kita perhatikan bahwa jumlah aljabar arus yang masuk ke dalam suatu titik cabang, suatu jaringan adalah 0 nilainya, atau kita tulis sigma I yaitu sama dengan 0. Yang kedua, untuk hukum loop, yang mana jumlah aljabar gaya gerak listrik dalam tiap loop rangkaian nilainya itu besarnya sama dengan jumlah aljabar hasil kali dari tahanan dengan arus atau R dikalikan dengan I dalam loop yang sama, atau bisa kita tulis sigma epsilon sama dengan sigma tahanan dikalikan dengan arusnya. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Dilanjut materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.